Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang, selamat bergabung di kelas bahasa Inggris persembahan dari Ruang Ambisku. Nah, hari ini saya mau kasih sedikit tentang pronunciation. Ada yang tahu nggak kira-kira pronunciation itu apa? Kalau ada yang nggak tahu, pronunciation itu artinya adalah pelafalan. Nah, apa sih gunanya pelafalan itu? Uh, Gunanya adalah uh, kalau kita ngomong bahasa Inggris itu agar terdengar lebih seperti native speaker, kira-kira kayak gitulah artinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ada huruf-huruf nih, mungkin ada yang tahu huruf apa atau ada yang merasa janggal, ini belum pernah ngelihat hurufnya. Nah, ini adalah namanya phonetic symbol. Nah, phonetic symbol ini gunanya adalah cara membaca kata dalam bahasa Inggris. Contohnya nih phonemic chart. Nah, ini adalah cara membacanya yang benar itu seperti apa. Oke, kita mulai dari vowel dulu ya. Vowel itu huruf vokal yang pertama. Nah, ini ada soundnya. Jadi kalau mungkin suaranya kalau agar terdengar lebih jelas bisa diperbesar aja ya sound di masing-masing laptop atau handphone. Yang pertama ada vowel. Sebelumnya yang membedakan adalah yang ada titik dua ini adalah vowel yang panjang, long vowel. Sedangkan yang tidak ada ini yang pendek. Contohnya seperti ini. E, E, Kemudian E, yang pendek seperti ini. E, 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 Nah, udah tahu kan E, bedanya kayak gitu. Kalau dalam kata penggunaan long vowels E, yang I ini seperti ini. Si. C, Kalau yang C, ini, E, swim, swim, ya seperti itu bedanya. Yang ini si, E, C, E, yang ini swim, swim, pendek. Kemudian yang vowels ini. A, 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 Terdengar ya bedanya. Kalau yang ini A, A lebih pendek. A, Sedangkan ini ada titik A, dua ini lebih panjang. A, A, car, car, A, cup, Nah, cup, kemudian huruf ini. cup, E, E, A, A, E, A, Kedengaran tidak E, perbedaannya nih, huruf yang ini dengan ini dengan ini E, A, 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 beda ya. A, A, Kalau yang ini A, lebih apa ya, terdengar lebih A, bulat A. Oh, A, kalau yang ini A, A, ketika kita menyuarakannya mulutnya lebih lebar. A, Yang ini biasa, A, ini E, gitu, seperti itu lebih lebar. A, A, E, A, E, A, Contohnya, E, bed, bed, A, cat, cat, E, bed, bed, A, cat, kemudian yang cat, ini. O, 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 lock, lock, O, ball, ball, Selanjutnya, O, O, book, book,
oo, oo. Two, Harusnya ini. two. Father, father. Shirt, Nah, shirt. kira-kira yang untuk yang vowelnya seperti itu ya. Ingat ya, yang ada titik dua ini dibaca lebih panjang, kemudian yang yang tanpa titik ini dibacanya lebih pendek. Kita ulangi lagi ya dari awal. I, I. Swim, swim. E, E. C, C. E, E. Bed, bed. A, A. Cat, cat. A, A. Ah, ah. O, O. Lock, lock. O, O. Ooh, ooh. Uh, uh. Nah, kira yang vowelsnya seperti itu tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian konsonan. Kita dengar dulu yang ini. Terdengar tidak suaranya? Karena dia penempatannya ada di akhir kata, maka suaranya seperti ini. Kalau dalam contohnya, ini seperti itu. Soup, Ada ini ya, soup. ada suara letupan di akhir, namanya pop sound. Setelah P itu ada P-nya, Soup, seperti ini, soup, tuh ya. soup, 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 itu ada anginnya di akhir. soup. Kemudian yang ini Soup. juga sama. B, B. Bat, Karena ini contohnya di awal, bat, jadi seperti ini. bat, bat. Kalau B, B B. ini adanya di akhir kata, akan sama seperti yang tadi. Ada pop sound-nya di akhir. T, T, T. Light, light, Yang ini juga sama ya. Ada pop sound-nya di light, akhir. Karena ini letaknya di akhir kata, ada anginnya. Seperti itu. Light. light, Ada t-nya. light, light. D, D. Dog, dog, Seperti itu. dog. Ini yang ini. K, 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 K. Cap, cap, cap. Kemudian G, G. Bag, 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 semua nih dari bag. yang ini sampai sini itu kalau letaknya di akhir, mereka memunculkan pop sound di akhir. Seperti ini kan ada bag, ada Bag, ada anginnya di bag, akhir. Kalau bag. ini letaknya di akhir juga sama. K, Ada anginnya di akhir. T. Yang ini. Light, light. Mm, mm. Man, man. Mm, mm. Rain, rain. Ke untuk fonetik simbol ini dari yang huruf ini sampai sini itu
masih sesuai dengan alfabet ya, sesuai dengan alfabet penyebutannya. Makanya mungkin yang ini masih mudah untuk dipahami. Kemudian ini. eng, eng, eng. King, Untuk king, simbol yang ini digunakan untuk kata yang berakhiran ini. Eng. king, king. Eng, Yang eng. ini. Fish, Hmm. fish. Kedengaran ya? Perbedaannya yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini lebih lebih tipis ya, lebih tipis. Sedangkan yang ini lebih tebal. Seperti itu ya. Dan yang ini Van, dalam kata itu van, fish. Kalau yang ini lebih tebal, van. van, Kemudian van. simbol yang ini dengan yang ini. V, v. Untuk simbol ini, kalau untuk alfabetnya mungkin sama dengan ini, dengan yang ada huruf V, TH ini. Tetapi penyebutannya berbeda. v. Kalau yang ini lebih tipis. Kalau kalian praktekkan, lidah kalian itu di antara gigi, kemudian hembuskan nafasnya. Seperti itu. Di mulut kalian, lidahnya di antara gigi atas dan di gigi bawah, seperti digigit gitu ya. Kemudian hembuskan nafasnya, keluarkan nafasnya melalui mulut. Gitu. Bedanya dengan simbol yang ini, the, itu kalau kalian praktekkan, sentuh leher kalian. Kalau yang ini, leher kalian itu tidak bergetar. Sedangkan yang ini, V, itu leher kalian bergetar lebih berat. Kalau yang ini tidak bergetar ya. Ini, v. ya. Contohnya dalam kata thumb, Thumb, thumb. mother, Mother, mother. mother, Kalau ini mother. thumb, Thumb, tanduknya thumb. yang ini. S, s. Sh, sh. S, s. Terdengar Sh, tidak perbedaannya yang ini dengan ini? s. Sh, Kalau yang ini s. lebih tipis dia dibandingkan dengan yang ini. S, sh. Yang ini dan S, kalau yang ini lebih tebal ya. sh. Sh. Kalau dalam kata contohnya S. mouse, biasa Mouse, aja ya mouse. Kalau yang mouse. simbol ini Sh, shoe, seperti itu ya, shoe. shoe. Kayak kalau alfabet itu seperti SY gitu ya, shoe. Shoe, shoe. S, Yang ini biasa aja, s. mouse. Mouse. Kemudian ini Z, bandingkan z. dengan yang ini. J, j. Kalau yang ini Z, z-nya lebih tipis ya. z, Kalau ini j. Kalau yang ini z. Z, Sama kayak yang huruf tadi ya, S ini. s, Ini lebih tipis, mouse. s. Ini Sh, Kalau ini z. z, z.
dengan j, je. z, Kalau dalam kata contoh ze-nya zebra, zebra. zebra, Kalau yang j, ini television, television, lebih tebal si je-nya tadi ya. television, Television. Kalau television, yang ini z, zebra biasa aja. zebra, Bukan bukan ini ya, bukan zebra, bukan gitu ya, tapi zebra biasa. zebra, Kalau yang ini television. j, television, Dan yang ini biasa huruf seperti huruf H saja. hand, hand, Selanjutnya simbol yang ini. ch, Ini untuk pengucapan yang seperti ini, yang ada CH-CH-nya ini, kayak gini. Ch, ch, gitu ya. cheese, Cheese, ch. cheese, ch, cheese, j, Iya, j, ini. ch, j, jet, 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 Kalau ch, yang ini, j, simbol ini untuk pengucapan huruf alfabet J, ini kayak seperti ini lambang simbolnya. jet, Kalau ini jet, biasanya untuk CH ch, atau C biasa. cheese, 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 selanjutnya yang ini. r, right, R, R. r, 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 right, 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 Siapa di sini yang membaca tulisan ini masih pakai W? Kalau yang baca masih pakai W itu salah ya. Nih. Baca yang benar. Cara membacanya yang benar itu seperti ini. Nggak ada W-nya, right. right, right, Kemudian, l, L. l, log, log, Selanjutnya log, ini. y, Untuk simbol yang ini, jangan tertukar sama ini ya. j, Kalau simbol ini, j, pengucapannya untuk huruf alfabet C. Kalau simbol yang ini, y, atau pengucapan huruf alfabet yang Y, huruf Y ini. y, yo-yo, yo-yo, Ya, j, jangan y, tertukar. Kalau j, untuk alfabet, huruf ini dibacanya J. Kalau untuk fonetik simbol, huruf yang ini dibacanya Y. y, y, yo-yo, Ini yang terakhir, w, W. w, Contohnya, whale. whale, 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 Nah, yang fonetik simbol bagian konsonan, kira-kira seperti itu. Sebelum lanjut ke diftong, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Kalau gitu, kita lanjut aja. Selanjutnya, ini namanya diphthongs. Diphthongs ini eh, gunanya untuk membaca eh, yang seperti ini. a, a, eight, Diphthongnya dua, eight, dua gabungan dari dua vowel yang ini ya, yang tanpa titik-titik ini yang pendek. a, a, Contohnya, eight, ini ada eight, ini, I,
I, I, I, oi, oi, boy, boy, o, o, arrow, arrow, ow, ow, house, house, air, air, Ini bacanya gitu ya. Air, 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 bukan air ya. Air, 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 chair, 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 gitu. chair, ear, ear, deer, deer, oor, oor, tourist, tourist, Kira-kira untuk fonetik simbolnya itu. Jadi eh, fonetik simbol ini berguna untuk menyebutkan kata dalam bahasa Inggris yang benar tuh seperti apa sih pengucapannya, seperti kayak gitu loh. Kayak tadi banyak contohnya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau nanya nggak nih tentang pelafalan yang tadi? Oh ya, eh, jadi eh, yang tadi itu fonetik simbol itu selain berfungsi untuk mengetahui cara pengucapannya, ini juga kalau kalian sering latihan untuk listening, itu juga berguna banget. Kalau kalian apa, eh, misalkan nonton YouTube atau nonton film atau dengerin podcast, kita lanjut ya. Sekarang saya mau ke bagian vocab. Vocabulary. Apa sih itu vocabulary? Jadi vocabulary ini adalah kosakata artinya. Nah, untuk teman-teman semua, persiapan untuk UTBK-nya udah dimulai atau belum? Karena kan untuk UTBK-nya yang bagian bahasa Inggris kan ada yang section di reading itu biasanya suka ditanyakan pertanyaan yang apa ya, pertanyaan seperti kata yang artinya paling mirip dengan kata ini apa sih? Biasanya kan sering muncul kan ya di soal-soal reading seperti itu. Nah, makanya saya mau ngasih vocab itu biar kalian bisa perbanyak perbendaharaan vocabnya. Lanjut, kita lanjut yang pertama. Ada yang mau coba nyebut ini nggak? Ngucapin. Kalau ada yang mau coba, boleh.
Nggak ada. Oke, kita lanjut aja ya. Sini saya ada audionya. Contohnya dulu seperti apa. Abandon. To leave. To give up. Abandon. To save their lives, the sailors had to abandon the sinking ship. Abandon. Artinya, abandon itu bisa pergi, meninggalkan, atau berhenti melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kayak yang tadi sudah dicontohkan audionya, to save their lives, the sailors had to abandon their sinking ship. Contoh kalimatnya yang lain, Pak Teddy sudah lama meninggalkan rumah itu. Jadi abandon ini biasanya ya ini kalau misalnya kalian sedang mengerjakan sesuatu, kemudian harus melakukan yang lebih penting lainnya, berarti bisa juga menggunakan kata abandon ini, berhenti melakukan sesuatu, kayak gitu ya. Kemudian sinonimnya, kalau kalian dalam soal reading nih biasanya, arti yang mirip-mirip dengan kata ini itu apa sih? Nah, nih contohnya diantaranya seperti ini, ada desert, quit, leave, discontinue, dan lain-lain. Bisa kok dicari di kamus tuh banyak sinonimnya ya. Yang mirip seperti ini, yang artinya pergi atau meninggalkan, abandon. Kemudian berikutnya, Acquire. To get something, usually something with special value or meaning. Acquire. Bart hoped to acquire the 1898 Indian head penny, which would make his collection complete. acquire. Seperti itu ya. Kalau masih ada yang salah, nyebutnya yang benar tuh seperti ini, acquire. Artinya adalah memperoleh, mendapatkan, mengakuisisi, atau dan lain-lain. Tapi bedanya dengan get yang ini, yang biasa, acquire ini ada meaning-nya. Penggunaan acquire ini biasanya mendapat sesuatu yang ada value-nya atau meaning-nya, yang ada nilainya, atau yang memiliki arti berharga. Contohnya ya seperti ini. Kita memperoleh nilai terbaik di kelasnya. Nah, nilai terbaik itu kan punya nilai, punya meaning, punya arti yang spesial kan buat cerita ini. Makanya pakainya kalau bahasa Inggris itu ini acquire. Sinonim acquire nih ada attain, gain, earn, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada ini. Addictive. Making someone want it so much that the person feels ill without it. Addictive. Some drugs, like heroin or methamphetamines, are addictive to almost anyone who tries them. Addictive. Jangan lupa ya, ininya di akhir. Penarti simbolnya yang seperti ini tadi lebih tebal ya. Addictive. Addictive ini termasuk ke bentuk kata adjektif atau kata sifat. Nah, artinya dari adjektif ini adalah kecanduan atau ketagihan ya, kayak gitu. Kalau arti sebenarnya itu addictive itu making someone want so much that the person feels ill without it. Yang kayak yang sakau gitulah bahasa kasarnya ya. Arti sebenarnya. Cuman bisa juga digunakan untuk kayak kecanduan main game atau kecanduan, mohon maaf, berjudi atau yang lain gitu. Bisa juga. Selain yang sakau tadi itu ya, yang karena dia
memakai obat-obatan, tapi untuk kalimat lain juga bisa. Sinonimnya dari addictive ini ada compulsive, irresistible, dan lain-lain. Jadi itu sekali lagi yang banyak muncul di soal-soal itu ya. Kemudian berikutnya Adjust. Adjust. Travelers often find it hard to adjust to a ya, new time zone. adjust. Ada ininya, fonetik simbol yang huruf ini ada t. Jadi di penyebutannya juga harus ada pop sound-nya ya, adjust. Seperti itu. Arti adjust ini adalah menyesuaikan atau mengatur atau adaptasi ya, atau seperti itu ya. Contohnya dalam kalimat adalah Rega sangat kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Adjust itu seperti itu ya, menyesuaikan atau mengatur juga bisa, tetapi mungkin sesuai konteksnya aja ya, yang sedang diobrolin tuh apa. Intinya untuk adjust ini adapt, sama seperti ini ada, jangan lupa ada huruf ininya, berarti di akhirnya ada pop sound, adapt, dan juga adjust. Selanjutnya Admire. To regard with wonder, pleasure, or approval. Admire. Sam admires Muhammad Ali as an athlete and as a humanitarian. admire ini artinya mengagumi atau mengakui atau apa ya, memberi kayak memiliki respect gitu buat seseorang atau karya atau apa gitu, admire. Contohnya nih, saya mengagumi lukisan yang dibuat olehnya. Nah, mengaguminya itu mengagumi si lukisannya ya, bukan yang pembuatnya. Itu kalau dalam kalimat ini, contoh yang ini ya, saya mengagumi lukisan yang dibuat admire. Untuk sinonimnya dari admire itu bisa honor atau appreciate. Appreciate juga sering ya digunakan tuh biasanya untuk bahasa sehari-hari atau dalam soal-soal yang di bagian reading juga biasanya nih appreciate kadang-kadang muncul. Biasanya munculnya itu dalam passage yang seperti pencapaian sesuatu gitu ya, atau penghargaan. Biasanya muncul nih appreciate, honor, sama admire ini. Kemudian Analyze. To examine something by looking at its parts. Analyze. Chemists analyzed the white powder and found it to be only a mixture of sugar and salt. nah, gitu ya. Analyze. Jangan lupa ininya the analyze. Analyze ini artinya adalah menganalisis ya, menelaah, bisa juga meneliti. Itu karena nih, to examine something by looking at its parts. Contoh kalimatnya, Pak Budi sedang menganalisis penulisan pada teks tersebut. Nah, di analisis ini penulisannya ya. Jadi teks ini itu bentuk utuhnya. Penulisan ini adalah bagian dari teks tersebut, ya. Jadi yang dianalisis oleh Pak Budi itu penulisan yang ada dalam teks tersebut, kayak gitu ya.
Sinonimnya dari kata analyze bisa juga investigate atau inspect atau study, evaluate, resolve juga bisa. Begitu ya, ini kalau bisa selain diingat kata dan artinya, cari juga sinonimnya karena ini sinonim ini berguna banget untuk perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi kata yang digunakan tuh nggak itu aja gitu, nggak membosankan. Selanjutnya, Burden. Something that makes movement or action difficult. Burden. The failing company faced the burden of bad debts and a poor reputation. burden. Burden ini artinya adalah beban atau tangan. Sebenarnya burden ini juga ada yang kata yang verb ya. Tapi yang ini burden yang arti ini adalah masuknya ke kelas kata nah. Nah, artinya contoh dalam kalimatnya ini, ekspektasi tinggi dari para penonton menjadi beban bagi nanti lawan. Jadi bebannya itu bukan beban yang berbentuk fisik ya, tapi kayak ya apa ya? Bukan beban fisik aja, pokoknya tertekan gitu, tekanan gitu loh. Ya. Contohnya contoh lainnya atau sinonim di burden ini difficulty atau concern bisa. Collapse. To fall down, usually because of weakness. Collapse. After giving blood, Kathy collapsed due to the drop in her blood pressure. Jadi collapse ini artinya jatuh, tumbang, gitu, ambruk, runtuh, roboh, dan lain-lain. Collapse. Collapse ini masuknya ke verb atau kata kerja. Contohnya dalam kalimatnya itu, pohon itu tumbang setelah tertiup angin kencang. Collapse itu jatuh karena dia lemah ya, because of weakness, kelemahan. Jadi contoh yang ini setelah tertiup angin kencang, jadi pohon itu tidak kuat menahan tiupan angin kencang ya, karena anginnya sangat kuat, sedangkan pohon itu ya tidak mampu menahan, makanya pohon itu tumbang. Yang maka collapse ini digunakan untuk kata yang memiliki kelemahan. Beda dengan fall yang ini ya, yang fall biasa. Kalau yang fall biasa itu tidak tergantung dengan kelemahan si subjeknya atau objeknya. Kalau yang itu bisa tersandung atau apa gitu ya. Kalau yang collapse ini dia karena tidak menahan gitu. Nah, sinonimnya dari collapse ini ada disruption, ada destruction atau crash. Yang paling mendekati sih ya yang contoh ini ya, yang paling mendekati dari collapse ini. Deflect. Turn course. Deflect. The ball deflected off Kalau mungkin bounds. bagi yang suka bola, ya dikit-dikit tahu lah ya kata-kata ini. Contohnya, nih, bola itu berbelok setelah mengenai pemain lawan dan gagal masuk ke gawang. Itu ya. Pengucapan juga jangan lupa ya deflect. Ada di sini, deflect. Kemudian sinonimnya dari kata deflect ini ada divert atau swerve atau yang lainnya.
Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, Discover. To see, get knowledge of, learn of, find, or find out. Discover. The scientists discovered a new nah, species of ant in the rainforest. discover. Discover ini artinya bisa menemukan atau mengetahui atau melihat juga bisa. Melihat sama dengan si. Contohnya dalam kalimat arkeolog itu menemukan sebuah bongkahan piramida di Magelang. Contoh aja ya, contoh. Kemudian untuk sinonimnya, sinonim dari discover ini ada detect atau identify juga bisa, atau locate juga bisa karena sama-sama artinya itu menemukan atau mengetahui atau mengidentifikasi nih, seperti yang ini juga bisa nih. Identify juga bisa. Oke, kira-kira itu untuk vocabnya hari ini segitu aja ya. Sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya tentang apapun, tentang persiapan TBK atau tentang apa, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kenapa tuh siapa Frey? Pusingnya kenapa Frey? Pusing kenapa? Kalau kalau sama sekolah belajarnya apa sih? Kalau boleh tahu, masih grammar yang 16 tenses itu ya? Gimana? Apa ada yang mau bertanya? Oh ya, untuk kelas bahasa Inggris ini nanti pertemuan berikutnya kalau kamu ikut sama Mbak Karin ya. Oh ya, saya mumpung waktunya masih ada, saya mau kasih tips ini deh buat menjawab soal-soal reading. Nah, menjawab tipsnya ini, menjawab soal-soal reading. Ya, kira-kira nih, kalau biasanya kan untuk soal banyak ya, passage, kemudian pertanyaan pertama yang muncul itu biasanya yang ini ya, ada main idea atau main discuss, main point seperti itu. Yang ditanyakan tuh pasti muncul ini nih. Nah, tipsnya untuk menjawab passage pada soal reading itu nih, kalau passage-nya cuma ada satu paragraf, biasanya jawaban dari main idea ini biasanya ada di kalimat pertama. Sedangkan kalau passage ada 2 paragraf atau lebih, biasanya main idea-nya ada di kalimat pertama pada tiap paragraf. Gitu ya. Ini pertanyaannya
macam-macam nih, ada yang media, mainly discuss, main point, atau title, atau topik. Sebenarnya itu intinya sama aja ya, mencari topiknya. Mau katanya main idea, mau subjek, mau topik, sebenarnya sama aja. Yang ditanyakan tuh ya ininya. Ini tips menjawabnya ini. Kalau ada satu paragraf, biasanya jawabannya ada di kalimat pertama. Kalau ada 2 paragraf atau lebih, biasanya jawabannya ada di kalimat pertama tiap paragraf. Jadi itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau dalam soal reading itu muncul pertanyaan seperti ini, quote the passage atau the passage indicates that atau which of the following is true. Kemudian yang ini juga unstated, it's which of the following is not stated. Ya, kadang kalau dalam soal reading nih, kalian suka ini ya, suka kadang lupa nih, ada kata-kata yang except. Harus fokus, kadang-kadang ininya nggak kebaca. Kalau yang ini yang stated unstated ini yang pertanyaan langsung ya, direct question. Kemudian ada juga yang indirectnya. Pertanyaan indirectnya biasanya kayak gini. Ada keywordnya ini implied, can be inferred from, atau what probably happen. Ya. Kemudian ada transisi. Transisi ini biasanya keywordnya ini ada preceding atau following. Nah, untuk menjawab preceding ini bisa kalian lihat di kalimat awal paragraf pertama. Biasanya contoh pertanyaannya kali ini seperti ini. The paragraph preceding passage probably tanda tanya tuh. Tipsnya itu menjawabnya itu ya ini ada di kalimat awal paragraf pertama. Bedanya dengan yang following ini, kalau ada pertanyaan following, jawabannya biasanya di kalimat akhir paragraf terakhir. Tuh. Nah, yang nomor 3 ini juga sering nih muncul di soal-soal reading reference. Keywordnya ini kalau reference itu ada it, they, this, dan lain-lain. Untuk pertanyaannya, the word they in line 4 refers to kata ini baris 4 pada paragraf tersebut biasanya merujuk kepada apa gitu kan. Kalau tips yang ini sih tinggal dicari aja ya baris berapanya di paragraf tersebut, kemudian tinggal dicari D ini kata ganti ke subjek apa gitu. It, they, this ini kata ganti ya, pronoun. Dan yang nomor 4 nih, yang tadi vocabulary, ini tipsnya itu ya kalian harus banyak-banyak buka kamus, atau kalau kalian baca tulisan gitu dalam bahasa Inggris dan kalian tidak tahu artinya, tinggal dicari aja artinya apa, kemudian dicari juga sinonimnya apa, jadi perbendaharaan kata kalian itu bisa banyak. Kalau perlu siapkan buku ya kayak notebook kecil gitu ya, terus ditulis gitu, atau di HP juga bisa. Di HP kan ada ya ininya notebooknya, tinggal ditulis aja katanya apa yang kalian tidak tahu, terus artinya apa, terus dicari deh sinonimnya tuh. Jadi perbendaharaan kata kalian bisa banyak.
Oke. Sebelum saya akhiri kelasnya, ada yang mau bertanya kah? Pada malu-malu ya? Kalau ada yang mau nanya, apapun boleh tentang bahasa Inggris, tentang apa gitu. Oke deh, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri aja ya. Untuk teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak. Nanti ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, itu sama Mbak Karin. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faiz. Ya, sama-sama. Terima kasih kakak. Oke.